Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Bersama saya Mona Serti Agusti, selaku host yang akan menemani sobat sehat sekalian pada podcast kita hari ini yang akan mengangkat tema tentang aksi perubahan inovasi pencegahan stunting. Pada podcast kita kali ini, kita sudah kedatangan narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang biasa disingkat dengan DPPKB, yaitu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Bapak Haji Asmapit, SKM Eskep Mkes. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bu Mona. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung ke podcast Bongen kita hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke tema kita, Pak, silakan Pak perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Mona. Saya akan perkenalkan diri. Nama saya Haji Asmapit, SKM Eskep Mkes. Saya sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Peserta PKA Angkatan 1 tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan, NDH 01. Dengan ini nanti saya akan menyampaikan aksi perubahan inovasi saya dengan judul Upaya Pencegahan Stunting melalui komunikasi, informasi, dan edukasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Oke Pak, terkait dengan aksi perubahan yang Bapak angkat nih Pak, bisa dijelaskan sedikit nih Pak? Mungkin sobat saya di rumah itu pada nggak tahu nih, itu lebih kemana nih inovasinya? Boleh dijelaskan sedikit nih Pak? Baik, sesuai dengan tupoksi dari DPPKB, kami merupakan inovasi stunting ini pencegahannya melalui KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat lokus stunting. Nah, masyarakat sini sasarannya juga pada ibu hamil dan calon pengantin. Oh, jadi sasarannya tuh untuk ibu hamil dan calon pengantin ya Pak? Betul. Oke. Berarti Mona masuk di sasaran dong Pak? Mona sedang hamil nih Pak? Masuk, betul sekali. Masuk di sasaran. Oke Pak. Oh jadi gitu ya Pak secara singkatnya. Kemudian Pak, dari inovasi yang Bapak angkat ini, pastinya kan ada visi dan misi yang menjadi acuan untuk Bapak. Mengapa sih bisa mengambil ini? Apa sih Pak latar belakangnya sehingga terbentuklah inovasi pencegahan stunting ini nih Pak? Yang melatar belakangi yang pertama, angka stunting di Kabupaten Musi Banyuasin masih cukup tinggi, yaitu 17,7%. Sedangkan tinggi, ya, harapan pemerintah di tahun 2024 itu 14,4%. Oh, jadi masih cukup tinggi ya Pak untuk di Musi Banyuasin itu sendiri. Ya. Terus selanjutnya Pak, ini kan stunting ini merupakan isu nasional yang sangat krusial ya Pak. Kalau untuk perkembangan stunting ini Pak, gimana Pak dari Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin ini Pak? Bagaimana jumlah stunting yang ada? Oke, baiklah. Angka stunting di Provinsi Sumatera Selatan menurut Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2022 yaitu 18,6%. Angka tertinggi stunting ada di Kabupaten Musirawas yaitu 25,4%. Oh jadi di Musirawas ya Pak yang tinggi? Iya. Kalau di Musi Banyuasin itu Pak, Di Kabupaten di Musi peringkat keberapa nih Pak kalau di Provinsi Sumatera Selatannya? Yang tertinggi nih? Dia peringkat ke-16. Oh 16. Ya, masih aman lah ya Pak? masih aman. Masih aman. Yang terlendah di Lubuk Linggau yaitu 11,7%. Berarti yang paling bagus nih untuk pencegahan stuntingnya Lubuk Linggau? Ya, betul. Oh gitu. Kenapa perlu pencegahan? Karena stunting sudah kita ketahui bersama, stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu lama sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat sehingga lebih rendah dibandingkan dengan anak usianya dan berpengaruh pada kecerdasan anak. Nah, yang paling penting kecerdasan anak ini. Jadi bukan hanya pendek. Bukan hanya pendek, tapi akan mempengaruhi kecerdasannya ya Pak? Iya, betul. Oke. Terus apa nih Pak tujuan
dari terbentuknya inovasi aksi perubahan tentang stunting ini Pak? Begitu tujuan jangka pendeknya dan juga tujuan jangka panjangnya nih Pak. Oke, terima kasih. Untuk tujuan jangka pendeknya sesuai dengan aksi perubahan ini, yang pertama terlaksananya kegiatan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE pada ibu hamil dan calon pengantin. Yang kedua, terwujudnya forum komunikasi masyarakat peduli stunting melalui peran aktif daripada masyarakat. Sedangkan tujuan jangka menengah, terlaksananya pendampingan kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya di posyandu dan pelayanan kesehatan. Yang berikutnya, terbentuknya forum komunikasi masyarakat peduli stunting di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan tujuan jangka panjang, terwujudnya penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan yang terakhir, terbentuknya organisasi yang berbadan hukum yang menjadi wadah komunikasi masyarakat peduli stunting di Kabupaten Musi Banyuasin. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau untuk pengaplikasian inovasinya nanti nih Pak, kan itu sasarannya ibu hamil dan calon pengantin. Ya. Berarti stakeholder nih, pihak terkait yang diikut sertakan, yang bekerja sama itu berarti dari pihak puskesmas ya Pak dan pihak KUA, atau gimana Pak prosedurnya gitu Pak untuk inovasi ini? Prosedurnya kita ada tim efektif namanya di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Tim efektif ini akan koordinasi dengan yang pertama di kecamatan itu Pak Camat, sudah itu kepala desa, pimpinan puskes, petugas gizi puskesmas, bidan desa. Nah, di mana pelaksanaan daripada KI ini kita laksanakan di desa lokus stunting. Jadi lebih kepada desa lokus stunting, kemudian dilakukan penyuluhan ya Pak? Betul sekali Pak. Dilakukan penyuluhan seharian kepada ibu hamil dan calon pengantin. Untuk berikutnya setelah penyuluhan kita ada feedbacknya, ada monitoring dan evaluasi. Ya itu yang paling penting Pak, ya. Karena inovasi pasti berjalan, tapi nggak tahu gimana berjalannya kan Pak. Kalau tidak ada feedback kita nggak tahu kan apakah berjalan lancar ataukah tersendat-sendat pada saat pengaplikasiannya ya Pak. Ya betul sekali. Jadi kita ada evaluasi dan monitoring, sudah dilakukan penyuluhan KIE pada ibu hamil calon pengantin. Adakah peningkatan jumlah kunjungan posyandu ibu hamil tersebut? Apakah dia sudah melakukan apa-apa yang kita nasihatkan dalam rangka pencegahan stunting ini? Oke Pak, aksi perubahan yang Bapak angkat ini kan Pak tentunya membutuhkan dukungan kan Pak. Dukungan baik dari masyarakat maupun dari stakeholder terkait tadi. Nah, bentuk dukungannya seperti apa sih Pak yang Bapak butuhkan untuk kelancaran dari inovasi ini nih Pak? Oke, terima kasih. Dukungannya itu pertama dukungan daripada aparat desa, Bapak Kepala Desa, dia bisa mengumpulkan warganya, ibu hamil dan calon pengantin, sudah itu menyediakan tempatnya, sudah itu juga kita kerjasama dengan P3N di desanya dalam rangka untuk data-data calon pengantin tadi. Oke. Jadi peran si kepala desa ini sangat penting ya Pak. Ya. Jadi kalau misalkan Pak Kadesnya nggak mendukung, susah dong jalan ini inovasinya. Betul sekali Bu. Selain kepala desa, ibu kepala desa juga. Iya, yang harus digaet. Ya. Tapi sejauh ini tidak ada kendala ya Pak untuk komunikasi dengan Pak Kades dan Ibu Kadesnya. Alhamdulillah yang kita sudah lakukan 4 desa ini cukup berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Bu Kades, Pak Kades, bahkan kami ikutkan untuk menambah ilmu pengetahuan. Iya, itu lebih baik lagi Pak. Terus Pak, dari aksi perubahan ini apa saja sih Pak tahapan-tahapan yang Bapak lakukan agar inovasi ini berjalan dengan lancar nih Pak? Tahapan-tahapannya? Iya. Yang pertama kita persiapkan personil atau tim efektif ini agar dalam pelaksanaannya nanti betul-betul terlaksana secara maksimal. Ya, bekerja sesuai tupoksinya. Sesuai ya, dengan Pak. tupoksinya. Sudah itu kita juga menetapkan jumlah sasaran. Selain jumlah sasaran, kita juga menetapkan waktu, tempatnya. Sudah itu materi yang akan diberikan kepada ibu hamil dan calon pengantin tersebut. Dalam sebuah inovasi yang Bapak buat nih Pak, tentunya
ada manfaat kan pasti untuk masyarakat dan stakeholder terkait nih Pak. Apa saja sih Pak manfaat yang didapatkan masyarakat dan juga stakeholder terkait tentang inovasi yang Bapak buat ini Pak? Oh ya, manfaat dari aksi perubahan ini bagi masyarakat itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan aparatur dalam rangka pencegahan stunting. Sedangkan bagi stakeholder terkait meningkatkan kerjasama lintas sektor antar masyarakat dengan berbagai pihak yang terkait dalam program pencegahan stunting ini. Jadi banyak hal positif sebenarnya ya Pak, kalau misalkan inovasi ini berjalan dengan lancar. Betul. Ya tentunya tadi dapat menurunkan angka stunting di MUBA pastinya. Ya. Untuk closing statementnya, apa sih Pak harapan-harapan Bapak supaya inovasi ini dapat berjalan sesuai dengan rencana nih Pak? Harapan yang pertama adanya upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang didukung dengan kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif. Koordinasi dan dukungan lintas sektor serta pemangku kepentingan menjadi salah satu persyaratan yang sangat penting. Gitu. Yang berikutnya adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan ini. Yang terakhir adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Oke, terima kasih banyak Pak. Kita sudah membahas tentang inovasi pencegahan stunting ini dan semoga inovasi yang Bapak angkat ini akan bermanfaat dan tentunya akan menurunkan angka stunting di Kabupaten Musi Banyuasin ini ya Pak. Betul. Terima kasih kepada Sobat Sehat yang sudah menonton kita dan terima kasih juga Bapak Asmapit sudah menjadi narasumber kita pada podcast hari ini. Kesimpulan yang bisa diambil adalah sekecil apapun aksi maka akan berdampak positif dan besar jika kita lakukan secara bersama-sama. Tentunya terkait dengan isu stunting ini ya Pak. Sampai jumpa lagi di podcast Bongen selanjutnya. Kita sehat, kita pacak gale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.